gue sudah mempersiapkan semua itu, Mel. Karena gue tahu banget jika Tuhan udah punya mau, kita nggak ada yang pernah halangin. Bisa, bener. Ya, jadi kalau gue ada apa-apa, bini gue udah tahu. Udah banyak pesan-pesan yang gue ini ya, pokoknya ini. Lo udah prepare kalau hari gue udah prepare. Walaupun istri gue nggak suka kalau gue ngomong kayak gini, jadi gue harus mempersiapkan diri. Tapi bener nggak? Ada yang bilang semenjak Bertrand sekarang become the member of the family Ruben Onsu, cuan rezeki makin bagus. Bener nggak? Ada yang bilang seperti itu. Biasa aja ya. Kalau buat gue, ya mungkin kan sudut pandang orang ngelihatnya ya. Karena kan makin besar, makin berkembang gitu. Iya, makin berkembang ya karena orang kan maunya berkembang gitu. Jadi kalau buat gue, nanti kalau gue ada apa-apa, Bertrand yang disalahin. Kalau misalnya tiba-tiba nggak berhasil, malah Bertrand. Nggak cuannya gitu. Iya, benar. Buat gue nggak juga karena dari awal ketika gue masih sendiri, akhirnya berkeluarga, punya anak, punya 3 anak. Jadi buat gue, ya support system itu ya penyemangat gue ketika gue lagi stuck. Gue lihat mereka tuh gue langsung ketemu ide-ide apa yang mau gue lakuin. Gitu. Okay. Tapi kalau gue mengandalkan mereka itu menjadi sumber rezeki ya nggak juga. Karena gue malah bahkan mempersiapkan apa yang sudah gue ada sekarang ini ya untuk anak-anak gue gitu. Iya. Tapi kan lo dulu pernah sampai ribut berantem sama haters gara-gara Bertrand dikata-katain kan. How can you love your bukan step ya, anak sebutan sekarang anak sambung ya. Padahal in the same time mungkin gini, kalau Ruben dan juga Sarwenda tidak punya anak, it's gonna be easy, gampang. Tapi kan ada anak-anak lu juga yang memang anak dari rahimnya Sarwenda. Gimana dan gue bisa ngeliatnya lu mencintai mereka tiga-tiganya sama. Gimana caranya? Ya kembali lagi tangan Tuhan. Itu tangan Tuhan, Mel. Jadi Bertrand mengubah pola pikir dan untuk saya dan Sarwenda gitu. Kenapa ngerubah pola pikir? Ngerubah pola pikirnya tuh gini loh, Mel. Awalnya Sarwenda itu kan habis melahirkan itu hampir mau stay di Singapura. Iya. Karena dia udah ngerasa udah deh gue di sini aja, gue tanpa asisten gue bisa naro anak gue di sekolah pagi, terus di rumah dia tanpa ART, ya di apartemen tanpa ART, di rumah dia pagi dia nganter anaknya dulu sekolah, ya dan sekolahannya kan deket cuman karena rumah apartemen gue di belakang mall, terus sekolahannya cuman lewatin satu tower mall di seberangnya gitu. Jadi menurut dia gue bisa pakai sepeda ke sana. Nggak perlu, gue nggak perlu pakai mobil, gue nggak perlu pakai ini ribet kata dia. Seperti di Jakarta ya. Ya jadi menurut dia banyak yang bisa gue lakuin. Gue bisa belanja, gue bisa masak. Jadi anak gue pulang sore jam 4, rumah gue udah rapi, masakan udah jadi, cucian udah selesai. Jadi menurut dia buat dia tuh nggak yang hal sulit. Gitu. Tapi tiba-tiba kan hadir Bertrand itu pada saat Tania lahir itu udah ada Bertrand, tapi kan hanya sekedar gue memproduksi doang. Tapi ya nggak tahu Tuhan mantepin hati gue terus untuk anak ini gitu. Jadi Tuhan mantepin terus hati. Nah kembali lagi tuh gue bilang gue ajakin ngomong lagi tuh sahabat gue tuh. Which is God. Ya Tuhan. Ya. Ini sebelum akhirnya mengangkat Bertrand jadi anak. Sebelum. Terus ya ini tunjukkan, tapi tidak boleh hanya cinta dari saya aja, tapi istri saya juga harus mencintai dia. Dan pertemuan pertama Bertrand dengan Sarwenda, Bertrandnya gemeteran ketemu Wenda, beneran geter. Sarwendanya itu langsung meluk dia. Wow. Klik langsung. Klik. Dan Thalia itu susah kan main. Thalia susah banget ngeklik ke orang. Tapi ini baru ketemu langsung, Cici, kenalin, ini kakak Bertrand. Dulu manggilnya masih kakak. Baru dia langsung, kakak gitu. Nggak nyampe hitungan 10 menit main, berdua langsung main. Di situ menjadi penilaian buat gue. Nah, gue lebih berasa lagi ketika pulang. Jadi pertemuan singkat dia nggak nyampe 4 jam, 5 jam. Tiba-tiba istri gue pulang, istri gue kerja bla 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 di satu studio. Terus kita pulang. Nah, Bertrand udah pulang. Anak gue sih Thalia tuh, mana kakak kok pulang nggak izin sama Cici? Dia nyariin sepanjang jalan. Di situ gue langsung, kok tumben banget ya dia nyariin gitu. Ya
kalau dia ke gue juga punya persepsi orang beda kan. Iya betul. Jadi kayaknya bukan tugas gue untuk mengubah pola pikir mereka gitu. Tapi di situ kan kita terlihat. Ya, jadi kalau lu memang selalu menganggap negatif tentang orang lain, ya berarti ada yang salah dari pikiran lu dan lingkungan lu sebenarnya. Pernah baca nggak? Pernah lihat nggak? Oh, gue pernah baca. Dari gue marah sampai gue ketawa karena menurut gue gini, ya ternyata banyak banget ya anak-anak sekarang ini yang menurut gue mereka punya akses media untuk berbicara sevulgar itu. Betul. Bahkan mempermalukan orang dengan sebebasnya, gitu. Sekalipun jejak digital buat kita dan keluarga juga pasti akan lebih banyak. Tapi ya, monggo, lakukan kalau yang menurut mereka bahagia. Jadi udah nggak marah lagi ya, Ma? Awalnya marah dong? Gue ada beberapa part yang menurut gue tetap gak bisa. Lu ngatain gue mah nggak waro dah. Gua, tapi kalau lu ngatain anak bini gue, mah udah lu jangan urusan sama gue. Tapi Onya tahu nggak? Apa? Onya tahu nggak dengan berita? Awalnya kan nggak tahu. Awalnya dia nggak tahu. Awalnya dia nggak baca. Tapi kan rame kemarin tentang Bertrand nggak dikasih sosial media, nggak dikasih ini. Jadi sekarang kalau dia lagi punya sedih, dia punya murung, dia punya apa ya karena dia sudah mulai baca komen. Tapi jadi misalnya kalau mau, kan dia manja kayaknya ya. Kalau lu baik kan ke Wenda juga. Kalau mulai mau manja-manja gitu terus ada misalnya ada yang story apa segala macam. Jadi segan nggak gara-gara omongan-omongan Ya emang ya normal ibu dan anak lah. Normal anak ke gue gimana sih? Ya kalau memang kalau tapi gue nggak begitu sama orang tua gue. Ya kan nggak mesti keluarga lu sama kayak keluarga gue. Beda-beda keluarga, beda-beda kan? cara ya. Kita selalu bilang love you. Pelukan ya kayak peluk, hug gitu. Jadi even lu ditelepon pun kita, ya begitu. Jadi menurut gue gini, yang salah yang di mana ya gitu. Mandi bareng enggak? Kecuali mandi bareng ya. Mandi bareng. Gue dari kecil aja anak gue nggak boleh nyebokin. Oh gitu. Cuman umur 5 hari gue tuh mandiin Thalia. Selebihnya udah Wenda karena boy, girl. Jadi dia tidak terbiasa dengan dimandikan laki-laki. Betul. Gitu. Dia tidak biasa dimandikan dengan laki-laki. Nah, begitu juga dengan Onyo, budayanya adalah ya girl, baik itu asisten rumah tangga atau apapun mau nganterin anduk atau apapun ya hanya ada batasnya. Ada batasnya. Dulu kan lo kalau misalnya diapain orang, lo kan langsung marah mah. Ibaratnya langsung merespon. Orang yang megang sosial media gue itu yang update ke gue. Kalau udah gue bilang ke dia, jangan pernah bersentuhan dengan Bertrand, Thalia, Tania dan Sarwenda. Siapapun itu kasih tahu gue. Kalau lu bohongin gue, lu tutup-tutupin buat seolah-olah nggak ada apa-apa, jadi lu harus tahu. Lu juga ikutan sama seperti mereka. Tapi kalau lu yang dibully terserah deh. Iya, lu nggak usah laporin ke gue makin gue sengajain di TV. Kalau gue makin gue sengajain, tapi jangan untuk keluarga gue. Jangan untuk keluarga gue. Kalau bisnis lo? Ya buat gue bisnis gue lu mau ngatain apa? Lu mau ngatain gue kayak apa? Lu punya nggak? Jadi boleh berbicara kalau lu sudah melakukan banyak hal. Ya, kenapa gue tidak bisa mengomentari ini kenapa begini, ini harusnya gini. Karena gue belum sanggup untuk menjadi dia. Ngukur diri. Iya, gue ngukur diri. Iya. Mel, gue selalu punya cita-cita anak gue tuh harus lebih pintar. Karena perusahaan yang gue bikin, yang gue olah dan gue kelola saat ini gue berharap mereka yang akan menjadi penerusnya. Bersama uncle-nya. Jadi kenapa gue bilang gue sudah mempersiapkan semua itu, Mel? Karena gue tahu banget jika Tuhan udah punya mau, kita nggak ada yang pernah halangin. Bisa, bener. Ya, jadi kalau gue ada apa-apa, bini gue udah tahu anak gue mesti gimana gitu. Jadi udah banyak pesan-pesan yang gue ini ya, pokoknya ini. Lo udah prepare kalau hari gue udah prepare. Gue orang yang traveling, Mel. Iya sih. Makanya lu setiap mau terbang, lu selalu posting kan? Itu bukan untuk flexing ya? Enggak. Gue kalau gue ada apa-apa, amit-amit, misalnya ada apa-apa dengan pesawat, ada apa-apa dengan gue itu, udah tulis minimal orang tahu gue terakhir pakai apa. Gitu. Makanya lu selalu posting ya? Selalu gue posting, selalu gue ini. Walaupun istri gue nggak suka kalau gue ngomong kayak gini, karena buat gue gini, gue takut ngeliat banyak kejadian-kejadian teman-teman gue. Betul. Mel, kita nggak pernah tahu. Banyak kejadian teman-teman kita kemarin habis ngobrol, terus tiba-tiba, terus kita nggak percaya dia nggak ada. Dan jadi buat gue gini, gue nggak punya waktu untuk ngomong nggak percaya. Jadi gue harus mempersiapkan diri. Ya, gue mempersiapkan diri. Jadi
Onyo udah mulai sering-sering ketika dia ayah ikut ya gue ajak dia meeting. Oh, dipersiapkan semua. Gue ajak dia meeting, gue ajak dia ini. Jadi Bertrand, Sarwenda, Thalia, Tania itu ada dalam pikiran dan benak gue gitu. Gue udah pernah bilang ya, kalau seandainya gue udah nggak ada gitu, dan tugas gue belum selesai Mel, gue akan izin ke Tuhan datengin atau gue menyelesaikan tugas gue sendiri gitu ya, dan gue kasih tahu ke Tuhan ada tugas gue yang belum selesai. Sekarang gue udah deket sama lu nih, masa lu nggak bisa bantu gue gitu. Jadi ya apa yang gue punya ini ya rezekinya mereka ya. Gue udah hidup cacian makian itu gue udah sering, bulian segala macam. Aduh gue udah biasa. Tapi dalam hal parenting anak baik Bertrand, Thalia, Tania itu buat gue jangan buyarin pikiran gue tentang anak ini, karena gue nggak pernah, lu tanya sama siapapun kalau gue ulang tahun gue apa, gue tuh nggak pernah minta kado kecuali sama teman-teman gue bercanda ya. Iya. Jadi lu mintanya apa? Gue titip anak-anak gue. Pernah gue. Maaf, jangan ngomong gitu ya. Gue nggak pernah gue minta kado, tapi gue titip anak-anak gue. Kenapa? Iya. Pengen umur panjang dong, Ma. Ada hal yang nggak bisa gue ceritain, Mel. Ada hal yang nggak bisa gue ceritain. Jadi, gue mau umur panjang, tapi ada beberapa hal yang sesuatu itu yang hanya Tuhan yang bisa jawab gitu. Hanya Tuhan yang bisa jawab. Jadi, apa yang gue punya, apa yang gue milikin gitu ya. Ya gue tahu ini hanya ya sebentar aja gitu. Tapi gue kaget loh, Ma. Iya, Mel, gue tuh, lu mau ngomongin gue tentang apa, gue nggak bakal sedih. Tapi gue kalau ngomongin tentang anak gue tuh gue udah jangan gitu, karena dia udah siap belum ya gitu memasuki, dan gue nggak kepengen dia tumbuh besar dengan dia menyakiti orang lain, karena dia udah boleh menanyakan tentang cinta, dia sudah boleh menanyakan tentang banyak hal, tapi gue harus mempersiapkan dia menjadi lelaki yang tidak boleh menyakiti wanita, ya, dia tidak boleh menjadi orang yang egois sama wanita gitu, tapi harus yang bertanggung jawab. Dan selalu saya ajarkan ke anak saya, beli bila mampu. Beli bila mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksain. Jadi jangan berhalu, ya, jangan apa yang itu bukan punya kita tapi kita akui. Jadi gue selalu ajarkan itu. Makanya kalau gue ulang tahun, gue hari raya, gue apa, orang bawa kado gue malah bingung ngebalikinnya. Gue tulis di memo waktu gue yang kado, orang-orang yang ngasih gue kado, karena gue harus balikin kan. Tapi kalau gue boleh minta ya, gue cuma bilang gitu doang. Titip anak-anak. Gue titip anak-anak gue aja. Jadi sosial media gue aja jarang upload foto gue sendiri, Mel. Ya lo keluarga ya. Iya, karena menurut gue gini, apa yang mau gue upload, muka gue udah sering di TV. Masa gue di situ mau narsis lagi, mau ngapain? Jadi ya anak udah nomor satu buat gue gitu. Anak udah buat gue. Lu jangan kasih gue pilihan anak atau profesi, jangan. Karena pasti keluarga. Udah pasti keluarga. Tapi Oma, aku berdoa semoga Oma umur panjang ya. Amin ya. Oma umur panjang, karena gue melihat banyak banget yang masih bisa lu kerjakan. Dan gue sih rindu lu akan masuk ke dalam dunia politik. Itu kerinduan. Gue kalau politik sih masih itu ya, Mel. Ya, belum pemerintahan ya, mudah-mudahan. Apalah, mudah-mudahan ya. Kalau Tuhan berkenan. Iya. Ikutin maunya Tuhan kalau gue sih gitu. Ikutin maunya Tuhan, dan ya berusaha untuk happy life. Ya, karena buat gue, are you happy now? Iya, gue happy setiap hari karena buat gue nggak punya, gue memang orang yang sudah terplan gitu, Mel, gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang agak lama respon, karena gue udah beberapa kerjaan gue yang udah nungguin gitu. Di jam segini gue di sini, jam segini gue segini. Udah planning semua. Iya, udah terplan semua. Jadi gue membaca WhatsApp itu pasti akan lebih lama.
gitu. Understandable. Gitu. Jadi kalau pagi ini ya karena gue nemenin anak online jadi belajar kan, jadi gue sambil ngeliatin sambil masih bisa baca WhatsApp kan. Ya, sambil kita buka sambil kita buka-buka Google ya. Jadi jadinya belajar ya, Say. Sama ya gitu. Jadi maksudnya gue punya banyak waktu, tapi kalau udah siang ke malam tuh bener-bener baru malam baru megang. Itu pun kalau gue capek banget udah besok aja deh. Ya udah lupa lagi tuh Mel. Jadi udah kependem ke bawah lagi gitu. Jadi ya bukannya so sibuk tapi gue harus. You are sibuk. Gue jadi harus gini. Toxic dalam hidup gue yang harus gue singkirin sendiri gitu. True. Jadi menurut gue gini. Kalau gue pergi ke mall gitu, gue ngeliat barang ini ntar gue jadi sedih. Jadi gue nggak mau. Jadi udah mendingan gak usah ke mall. Jadi gue yang harus kontrol diri. Lo mengontrol gitu. diri lo sendiri. Iya. Thank you ya Oma. Thank you very much. Mudah-mudahan ini dari obrolan gue sama Oma ya, ini bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin lo tidak terlahir sebagai anak orang kaya. Karena nggak semua orang terlahir jadi anak orang kaya. Tidak juga punya educational background. Tapi kalau he can make it. Oma aja bisa nih sekarang dengan lebih dari 4.700 orang dibawahi seorang Ruben Onsu. I'm sure kita juga pasti bisa. Thank you Oma. Panjang umur sehat selalu. Amin. Siap. God bless you. Bye bye.